ya. Sekarang nomor 9. Ini. Jadi suatu investasi memerlukan nilai investasi sebesar 80 juta. Taksiran aliran kas. Nilai investasi berarti apa? Kita langsung ingat, oh ini pengeluaran nih, gitu kan. Penerimaannya ini, sebesar ini. Dan dia juga udah pakai discounted factor, jadi kita nggak perlu ngitung satu per itu. Nah, yaudah, jadi kita tinggal cari NPV-nya aja. Ditanya ini kan NPV. Kayak gitu. Nggak perlu berpikir tentang depresiasi juga kan, karena kan nggak ada. Ya, itu NPV biasa. Paham ya? Sekarang kita masuk nomor 10. Nah, kita harus ngitung AAR. Diketahuinya rencana investasi akan menghasilkan laba setelah pajak. Ada kan rata-rata laba setelah pajak 125, rata-rata investasi sebesar 750. Ya udah tinggal dimasukin rumus kan, ada rumusnya AAR. Ini udah diketahui semua kan, berarti kan rumusnya AAR tinggal rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi kali 100%. Tinggal ini, berarti 16,67%, kayak gitu. Nah, sekarang kita menghitung payback period. Diminta tadi apa? ARR dan ini kan diminta payback period. ARR dan payback period, tapi ini untuk soal yang baru ya. Maksudnya kalau perusahaan mencanangkan akan melakukan investasi baru, jadi kan baru soal lain kayak gitu. Memerlukan biaya 225, umur ekonomis ini terus ada 40 juta. Ada nilai sisa. Nah, kita diminta payback period kan, bukan discounted payback period. Jadi ya udah tinggal langsung dalam 4 tahun kan kita tahu dia dapat kas masuk 50 juta per tahunnya. Secara perhitungan kasar manual kita tahu dalam 4 tahun udah dapat 200 juta. Berarti kurangnya kan 5 juta. Kurangnya 25 juta. Kan 225 juta kan ininya. Investasi barunya. Berarti kurangnya 25 juta. Ya tinggal 25 juta dibagi berapa? 50 kan? Dikali 12 bulan. Bukan 12 bulan. Maksudnya 12 ini dalam bulan. Untuk menghitung bulannya. Ada di halaman 4.9 caranya. Bisa ya. Jadi kita tahu totalnya akhirnya dapat 4 tahun 6 bulan. 4 tahun dari sini kan ditambah hasil tadi penghitungan sisanya kan 6 bulan. Dalam 4 tahun 6 bulan
investasi ini sudah dapat mengcover initial cost-nya. Oke, sekarang nomor 11. Nah, ini kan diminta menghitung IRR. Tapi masalahnya kita nggak bisa menghitung karena kita nggak tahu berapa persen. Baca soalnya ya, baca bareng-bareng. Jadi suatu investasi memerlukan nilai investasi sebesar 60 juta. Dan umur ekonomis investasi tersebut berapa 4 tahun, sedangkan rata-rata taksiran laba setelah pajak per tahunnya adalah 15 juta. Dia menggunakan metode penyusutan. Coba dihitung bareng-bareng ya. Kalau dia menggunakan penyusutan kan berarti masuk ke ini ya. Berapa ya tadi? Nggak bisa pakai penyusutan ya. Garis lurus tanpa ini. Ingat nggak kalau IRR itu rumusnya gimana? Dinolkan kan? Berarti 60 juta sama dengan 15 ini. Oh, sekali lagi kita nggak tahu ya pajaknya. Kan taksiran laba setelah pajak per tahunnya 15 juta. Tapi kita kan nggak tahu ininya. Berapa persentase pajaknya. Nggak ada kan di situ. Jadi bisa dihitung, bisa dihitung menggunakan trial and error, tapi nggak bisa menggunakan metode penyusutan. Karena ingat ya, kalau tadi pakai metode penyusutan kan kita harus menghitung operating cash flow-nya berapa. Padahal kita nggak tahu persentase pajaknya berapa. Jadi kalau dianggap pajak per tahunnya itu 15 juta, kalau dianggap ini merupakan penerimaan per tahunnya, tiap tahun ya, kita bisa hitung IRR, tapi nggak menggunakan metode penyusutan. Paham? Paham sampai sini? Bingung ya?